Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi tadi Weekly Puzzle Recube ya guys ya. Jadi pada kali ini kita akan kembali menghadapi Weekly Puzzle seperti biasa ya kan. Sekarang berarti udah masuk di puzzle kedua di minggu yang ke-10. Anjay. Berarti sekarang kalau di total tuh udah yang puzzle ke-29 ya guys ya. Nah, OTW menuju 30 ya kan. Let's go, langsung kita gaskan aja gitu kan. Berarti sekarang kita udah masuk yang minggu kedua ya, medium berarti. Oke, langsung kita gaskan. Oke, ya seperti biasa ya kita mengerjakannya di hampir-hampir menuju deadline. It's okay, nggak apa-apa selama masih aktif ya kan. Nah, jadi kita di sini lihat dulu apakah puzzle yang akan kita dapatkan. Oh, coming soon lagi. Ini kan error lagi nih, error lagi. Kita harus login lagi ya guys ya. Gaskan lah, ya nggak apa-apa. No problem. Harus diperbaiki booknya nih, walaber. Hey. Oke, kita aktifkan, login. Let's go. Oke, langsung kita gaskan ya ke file manager. Oke, sekarang kita dapat yang medium ya, betul ya, yaitu Penguin by MB Pen. MB Pen ini sebenarnya nggak susah, cuman biasa itu lebih ke hardcode ya guys ya. Kayak kemarin tuh yang mana ya? Nah ini, yang mall ini ya, ini hardcode sekali. Kemudian ada lagi nggak sih kemarin tuh yang MB Pen ya? Nah ini pattern planet, ini juga sama ya, meskipun dia kecil bentuknya, tapi dia tetap hardcode. Ini lagi nih dari MB Pen ini, semoga ya, yang penting itu ya, kita tidak perlu berpikir terlalu keras untuk matematika cantik, tapi hardcode-nya itu yang sangat menyebalkan. Betul guys, betul aja loh ini, astaga, look at that. Harus ada satu begini ya kan, terus 3 begini, ini lagi di belakang, ini hardcode mania ya guys ya. Nah ini lagi nih ya, segitiga, yang di sini juga sama segitiga. Coba nyebelin banget, asli nyebelin banget. Ada oke lah, apa dengan begini ya, karena kita memang tidak pusing untuk memikirkan matematika cantik. Namun ya pasti harus hardcode dan kodenya pasti harus panjang ya guys ya. Coba kita lihat di sini yang punya orang-orang. Kan bener aja. Lihat nih, rata-rata di 100 sekian ya kan. Tiganya paling besar tuh 300 sekian. Oh my god, gede banget. Tapi cycle-nya nggak terlalu tinggi sih ini. Ya lumayan lah, lumayan tinggi juga sih ini. Cuman ya worth it lah ya. Kalau misalnya kita bisa dapat di tengah-tengahnya aja, itu udah lumayan guys. Oke, langsung aja kita gaskan. Aduh, nyebelin banget. Nah, kalau gini triknya yang paling mudah adalah kita lihat yang paling dominan. Kita lihat yang paling dominan itu adalah bentuk apa? Yes, bentuk ketika x-nya itu di bawah ini ya. Iya, x kuadrat itu di bawah 4 berarti ya. Ya. Kalau kita mau x-nya itu di bawah absolut 2. Berarti x kuadrat di bawah 4. Karena kalau pakai absolut terlalu tinggi cycle-nya guys ya. Oke. Kalau yang lain kayak tangannya gini kan. Nah, tangannya ini ya cuma tangannya ini doang nih sendiri nih, yang dia di luar batasan tadi. Oke lah, gaskan aja ya. Ya, let's go, kita gaskan. No problem. Berarti kita mulai dengan if. Kita mulai dengan if ya kan. If x kuadrat itu kurang dari 4, dan nah disinilah baru mimpi buruk dimulai guys, karena kita akan menested dia sampai mampus. Oke, kasih n dulu di bawah. Nah gini ya. Oke, no problem. Yang pertama kita lakukan itu kayaknya yang jangan yang terlalu banyak warnanya. Kalau kita potong di sini, oke, di sini ada ya, di sini ada yang sangat murah ya, sangat murah code size dan cycle. Oke, yang paling belakang dulu deh, yang paling belakang. Ini paling gampang nih. Ya, cuman item gini doang. Kita return di sebelah sini. Oke, no problem. Berarti ini adalah ketika z-nya itu sama dengan minus 1, ya kan? If z sama dengan minus 1, and oke, kita end dulu dengan y-nya. Y-nya itu oke, y-nya itu lebih dari minus 3 dan kurang dari 2. Ini ya malesnya, lama banget kita ngetiknya jadinya nih. Tapi oke, no problem. Dan return 3. Nggak usah kasihan, nggak sih? Oh, ini di bawah. Nah gini, oke.
Oke, dapat. Lanjut, kita maju dikit. Pup. Oke, kalau tangan nanti aja lah ya, karena dia tidak termasuk yang ini. Berarti yang pertama kita ambil, oh ini aja nih, ini nggak usah dihiraukan dulu yang kuning-kuningnya, karena nanti dia bisa kita timpakan. Oh ya, berarti yang kuning-kuningnya dulu yang kita ambil ya, karena kita mau menimpakan di atas hitam-hitamnya. Berarti else if, nah, gitu ya. Else if y sama dengan 2 and z dulu ya, z nya itu sama dengan, kalau tadi minus 1 berarti yang ini 0, and y itu sama dengan minus 2, sorry 2, dan return 9. Oke, ini ya, cocok ya. Set. Nah, lanjut, berarti sisanya yaitu mulai dari ini y nya semua kecuali yang di bawah sini ya, berarti y nya itu lebih dari minus 3. Z nya masih sama, berarti Z nya kita, apakah perlu kita nested? Tampaknya seru kalau kita nested, guys. Iyalah, gaskan aja. Kapan lagi ya kan? Mager boy, mager banget kalau misalnya kita harus bikin satu-satu gitu ya. Mending kita nested aja biar code size-nya siapa tahu ya kan lebih rendah. No problemo. Ini kita kasih end. Nah gini, else if berarti y nya itu lebih dari minus 3 dan return 3. Nah, oke, like this. Perfecto. Oke, lanjut. Lalu kita, apa kita mau ke bagian depan? Oke, kita ke bagian depan ya. Untuk yang bagian depan ini, oke, kita bisa ambil ini dulu. Kita ambil yang kotak ini ya. Nah, nggak apa-apa, biarin yang kuningnya dulu. Nanti kuningnya kita timpakan. Yang putih ini kita timpakan dengan si kuning ya kan. Karena kuning ini akan menggunakan rumus yang berbeda tampaknya. Karena kalau misalnya kita semua return satu-satu agak rungkat ya guys ya. Jadi kita bikin dulu kotak yang ini aja ya. Berarti ketika y-nya itu, oh bisa nih, ini bisa dibikin y kuadrat. Tapi kita kurangi dengan, kita tambah dengan nilai sekian gitu ya. Berarti kita turun ke bawahnya lagi. Sekarang berarti z-nya itu udah yang di 1 ya. Else if z sama dengan 1, dan nah ini harus kita turunin lagi guys. Ini harus kita bikin lagi dia sebagai, wait, ini n yang dari, yang dari else if ini ya. Oh berarti udah ada. Berarti kita masukin, nah gini ya, if z sama dengan 1, yang pertama kita mau ngambil itu yang ini ya kan. Berarti ketika y-nya itu y kuadrat ya, tapi kita nggak mau y kuadrat, ini kita biar gini dulu aja, misal sama dengan atau kurang dari ya. Kalau dia cuma ngambil 3 voxel berarti dia kurang dari 4. Karena kan dia ngambil yang di bawahnya absolute 2 gitu ya. Berarti kalau di kuadrat itu dia di bawahnya 4 dan return 1. Kita kasih n di bawahnya. Oke, ini kurang pas, harus kita turunin sekali. Berarti kita naikin y-nya itu sebanyak 1. Boom. Oke, just like that. Nah, kemudian kita baru masuk ke si kuningnya gitu ya guys ya. Kita masuk si kuningnya. Kalau kita bicarakan yang kuning, oke, bentar. Oke, lanjut aja deh. Kalau kita bicarakan yang kuning, ya kan, artinya kita mau bikin dia kayak ini ya, kayak segitiga gitu. Itu bisa kita dapat dari ini nggak sih guys? X tambah y, X tambah y. Nah gini ya kan. Tapi kita di sini mau bikin x-nya itu dia nilai absolut, karena dia nanti akan bentuk kayak segitiga gitu. Gini ya. Nah cocok, gini ya. Nah tapi ada tapinya lagi. Kalau misalnya kita menggunakan nilai absolut, ya pasti cycle-nya akan banyak gitu ya. Cycle akan banyak. Jadi kita mending kalau misalnya pakai kuadrat, apakah dia akan terganggu guys? Kayaknya enggak ya sih ya. Karena kan nilai di sini kan dia ngambil nilai terkecil. Ya nilai 1 dan 0 ini kan dia nggak terpengaruh ya kan kalau kuadrat. Baru setelahnya yang terpengaruh. Berarti bisa kita kuadratin x-nya. Nah gini guys. Oke. Cantik banget. Bisa ya, tetap bisa diambil di tengah-tengah sini karena ini dia yang di bawah absolut 2.
Berarti bisa kita pakai ini aja. Nanti tinggal kita return sesuai dengan nilai yang ada di tengah-tengah sini gitu ya. Apakah ada 1, apakah ada 2 gitu kan. Misal yang kayak 2 di sini ya. Yang 2 ini kita return jadi 9. 1 jadi 9 gitu ya. Terus yang ini hitam juga bisa nih. Hitam ini yang 3. Oke, 3 udah sama-sama 3, berarti udah aman. Oke, let's go. Nah, karena dia munculnya banyak ya. Ada lagi nggak? Ini 1, 2. Ini nggak ada sih. Ini nih 3 ya. Dan dia posisinya pas yaitu di X kuadrat tambah Y juga. Kalau yang ini kan dia nggak ya. Sorry. Nah ini kan nggak ya. Ini yaitu ketika ini ketika X kuadrat tambah Z ya. Dan ini cuma 1, jadi nggak usah kita kasih variabel. Kita bikin variabel aja guys. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak code size yang terbuang gitu ya. Misal variabelnya itu A aja deh. Lebih gampang. Nah gini ya, oke. Berarti else if A-nya itu kita mau sama dengan berapa guys? Else if A-nya itu sama dengan tadi ya, yang 9 ini itu adalah ketika nilainya 1. A sama dengan 1. Dan return 9N. Oops, sorry, jangan pakai N. Oh iya, sorry, ini harus kita letakkan di atas guys. Kita letakkan di atas sini, biar dia yang menimpa si putihnya gitu ya. Boom. Ini jadi ini jadi if, ini jadi else if. Oke, like that. So sexy. Oke, dapat. Kemudian. Oke, yang hitamnya berarti sekarang ya. Kalau yang hitamnya ini berarti else if lagi. A sama dengan 3 tadi ya. Dan return 3. Oke. Nah, tapi di sini dia kurang yang tengah-tengahnya. Dan kalau misalnya kita mau return itu sendiri kayak terlalu boros. Mending kita bikin aja kondisinya ketika dia kurang dari sama dengan 3 nggak sih? Nah, gini. Tapi dia akan ngambil semuanya sampai yang kosong ini juga diambil. Berarti kita tambah batasan aja ketika y-nya itu lebih dari 1. Nah, gini ya. Wow, sangat bersih guys, easy peasy lemon squeezy. Tapi jangan lupa kita belum bikin paruhnya ya, nanti aja, it's okay. Sekarang yang urgent dulu aja ya kan. Kaki, nah kaki belum ya, kaki ya. Kalau kaki itu gimana kita bikinnya guys ya? Apa kita return satu-satu ketika si Z sama dengan ini? Tapi dia terlalu ini ya, terlalu ribet. Ribet guys, mending langsung aja kita return ketika X nya itu dia sama dengan X kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Ya. Berarti kalau ini dia masih masuk di sini, tapi kita bikin kondisi baru. Ya, betul. Berarti kita bikin else if baru di bawahnya. X kuadrat sama dengan 1. Yes, that's it. Ini karena nggak ada lagi yang sesuai dengan ini, cuma 1 doang, berarti langsung kita gaspol aja, nggak usah di nested ya. And nah ini Z nya ini, aduh ini Z nya nyebelin banget lagi, dia nggak presisi, menyebalkan. Mana ya? Kalau kita pakai ternary, kita sandingkan dengan ini, apakah bisa guys? Mungkin bisa, cuman kurang bagus jadinya nanti. Yaudah deh kita manual aja ya. NZ nya itu kurang dari 2, NZ nya itu lebih dari minus 1, dan itu sorry, kita belum ngasih Y nya nggak sih? Oh nggak usah, dia udah di bawah, udah ditimpa-timpa ya, jadi nggak bakal mungkin ada di atasnya, tapi bisa jadi sih. Coba ya. 2, abu-abu 2 ya. Oh, kok hilang? Guys? Kan ini kan dia termasuk yang ini bro. Kenapa gak mau? Coba kita misal letakkan di bawah sini.
Iya dia kena ternary tadi. Tadi dia kena ternary guys. Berarti kita bikinnya independen aja deh. Oh, biar dia nggak kena ternary kita letak di atas. Itulah dia caranya guys. Di sini. Boom. 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 Ini jadi else if. Ini hilangin n-nya. Kemudian jangan lupa juga di bagian sini kita tambahin y-nya ya. Dan y itu sama dengan -3. Aduh, panjang banget. Aduh, menyebalkan sekali nih guys. Oke. Terakhir tinggal kita bikin yang ekor dan paruhnya. Kalau ekor berarti kita masih menggunakan yang tadi di sini. Masih menggunakan si A ini ya, tapi kita bedakan Z-nya. Berarti kita bikin yang baru aja di sini, guys. Else if. Z itu sama dengan berapa ini? -2 nggak sih? Ya -2 ya. Z sama dengan -2 dan nggak usah kasih gitu kan, langsung aja dan nggak usah kasih dan langsung n aja. NA itu dia sama dengan di bawah sini berapa ya nya? -1 mungkin. Dan return 3. Masih terlalu atas, kita turunin lagi berarti -2. Boom. Oke, cocok ya. Nah, tinggal kita bikin yang bagian ininya. Pokoknya belum banget. Boom. Nah, ini ya. Kita bikin bagian yang ininya nih, atas, yang paling atas dan yang paling bawah. Ini mending langsung kita return. Langsung kita return ketika y-nya itu kurang dari 0 aja nggak sih? Ya, berarti ini kita kasih then aja. Jadi kita nested lagi. Banyak banget nested, set dah. Ini berarti else if y kurang dari, oh sabar, x sama dengan 0 dulu. Y kurang dari 0 dan return 3. Ini kasih or aja nggak sih? Kasih or aja lah ya. Biar hemat bro. Nah kan bisa juga ya, sama aja ya. Yang lain juga nih. Tapi ini nggak ada yang bersinggungan langsung. Ini 31, ini 39, ini 32. Ya nggak ada, udah ini aja deh yang bisa kita optimalkan sedikit. Sedikit. Shit man, look at this, satu nested bro. Oh my god. Tapi kayaknya yang lain apakah juga akan ikut satu nested? Kayaknya enggak. Wah iya nih, kayaknya iya nih. Bisa kita ambil di ketika x sama dengan 0 ya guys ya. Gas. Oke, tinggal 2 lagi. Oh, lengannya belum. Oh, lengannya berarti dia di luar nestednya guys. Oke, ini dulu aja. Apa namanya? Bagian belakang ya, bagian layarnya dia itu sama bagian paruhnya. Berarti langsung kita gaskan di sebelah sini. Boom. Else if ketika x-nya sama dengan 0. Then, nah gini ya. Sorry. Kayaknya y-nya juga sama deh. Ya kan, y-nya sama-sama 2. Berarti ny sama dengan 2. Nah, biar kita hemat kode, guys. Ini hardcode begini nih. Butuh ketelitian dalam nested gini ya. Kalau enggak, yang penting langsung di cycle-nya aja yang kita optimalkan. Tapi ini kita mau kodenya dulu dah ya. Kodenya dulu aja. Gas, berarti if z yang pertama itu sama dengan -1 dan return kuning 9 ya guys ya. Kenapa dia nggak mau? What happened bro? Dan oh ya, kurang dan di sini guys. Oke, lalu kita tambahkan lagi di sini else if z-nya itu sama dengan 2 dan return orange itu 8. Oke, tinggal lengannya guys. Berarti lengannya kita letakkan di luar. Menyebalkan. Oke, kalau ini fix ya, ketika dia x-nya itu
ketika dia x-nya itu x-nya itu absolut 4 atau x kuadrat itu sama dengan x-nya itu absolut 2 atau x kuadrat absolut atau x kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Aduh jadi pusing kan gara-gara kebanyakan kodenya ini. Kasihkan aja berarti if x kuadrat itu sama dengan 4, then jangan dulu, kasih n dulu dong, and z0 and y-nya itu ini bisa kita pakai kuadrat juga, tapi kita tambah 1. Yes, berarti n y tambah 1 baru kita kuadratkan. Kurang dari berapa? Kalau misalnya dari 3 voxel? Kurang dari 4 ya. Dari 3. Lumayan guys, code size 176, gila bro. Gede amat ya. Cycle 13,1 ya, lumayan, no problem. Oh ini bisa nih. Ini bisa kita gabung guys. Ini bisa kita gabung ke CLSIF. Begini. Oke, berarti ini kita turunin ke bawah. Lumayan. Prosesnya nurun 1 ya, ngurang 1 jadi 175. Cycle juga jadi 12,5 guys. Oke, langsung kita submit aja guys. Boom. Semoga tidak yang terlalu buruk. Seenggaknya di tengah tapi agak ke kiri lah gitu kan. Oh my god, look at that bro. Oh malah cycle-nya ya yang GG ya. Code size juga lumayan GG sih di sini. Ya kan? Kita di rata-rata yang terbanyak di sini, dan kita kalau dari tengah ya di sini di 194 kita udah di bawahnya gitu, jadi lumayan sekali. Ini lumayan sekali guys, asli. Dengan code size yang segini dan cycle yang segini tuh lumayan, sangat lumayan. Oke. Kalau kita bisa kurang dari 12 keren sih. Ya asli. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau kita optimalkan mungkin? Coba dulu ya. Sepertinya dengan kode yang seperti ini saya juga agak mual untuk mengoptimalkannya, jadi udahlah. Biarin aja. Udah capek guys, udah malam ya kan. Nah, jadi mending kalau misalnya mau optimalkan ya bisa dikotak-katik sendiri. Ya coba-coba aja gitu kan. Intinya kode kita seperti ini guys. Nah ini ya, mungkin kalau nggak kelihatan dari gara-gara ada foto di sini ya kan. Nah ini dia kodenya. Nah seperti ini. Oke. Cukup sekian ya, mungkin untuk terkait dengan pembahasan kita kali ini untuk puzzle-nya MB-Pen yang sangat-sangat hardcode ini, menyebalkan emang orang itu. Tapi it's okay, no problem ya kan, setiap orang ada keunikan masing-masing ya kan, setiap player ada keunikan masing-masing. Jadi ya, kapan kita bisa membuat ini puzzle of the week guys? Gas kan ya, kalau bisa kita bisa bikin dan kita submit dan diterima gitu kan, lumayan banget kan. Jadi kita bisa jadi salah satu developer dari Voxel Engineering ini. Oke, itu aja untuk pembahasan kita kali ini ya. Ya jadi mohon maaf kalau misalnya ya, kita tidak ada optimalan seperti biasanya, tapi it's okay ya kan, karena ini udah bikin mual ya. Jadi mending kita tidur ya guys ya. Oke, cukup sekian. Thank you for watching. Sampai jumpa di weekly puzzle berikutnya. Dadah. Thank you guys.